Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gizi Lover? Mudah-mudahan hari ini Gizi Lover dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Baik Gizi Lover, pada hari ini saya hadir kembali untuk memberikan sedikit sharing, sedikit berbagi tentang imunitas, peranan asam amino dalam pembentukan imun tubuh. Baik, Gizi Lover, sebelum saya melanjutkan, dari episode 1 dan 3 itu memang ada beberapa kawan-kawan, ada beberapa teman-teman yang subscribe, kemudian mereka menanyakan kenapa sih harus pakai piring, padahal itu tidak banget istilahnya dalam dunia marketing. Jadi Gizi Lover, saya jelaskan kembali bahwa acara ini, channel ini dengan tema adalah Rumah Gizi. Kemudian tagline-nya adalah suara isi piringku. Kenapa? Karena dalam isi piringku ini dari Kementerian Kesehatan itu sudah menjelaskan tentang pola makan, tentang aturan makan yang harus diatur, yang harus diikuti, agar gizi kita, agar tubuh kita itu bisa memanfaatkan apa yang kita makan. Nah, dulu kita mengenal dengan namanya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dengan adanya revisi, kemudian adanya perkembangan ilmu, maka 4 sehat 5 sempurna itu berubah menjadi gizi seimbang. Namun demikian, gizi seimbang itu perlu diimplementasikan lagi, perlu diterjemahkan kembali, perlu diaplikasikan. Sehingga beberapa para pakar, beberapa teman-teman ahli gizi itu bersepakat akhirnya menerjemahkan bentuk dari gizi seimbang itu menjadi isi piringku. Nah, inilah dia kenapa akhirnya kita harus makan, kita harus mengkonsumsi makanan, kita harus mencari apa yang kita makan itu sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu tidak lain adalah isi piringku. Nah, kami di sini hadir sebagai salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, bentuk sharing kami kepada masyarakat. Bagaimana sih bentuk isi piringku yang tepat? Bagaimana sih bentuk isi piringku agar kita mendapatkan optimal makanan kita untuk aktivitas kita sehari-hari? Baik, Gizi Lover, pada hari ini saya ingin menjelaskan, saya ingin sharing tentang peranan asam amino dalam pembentukan imun tubuh. Kami di sini, saya di sini melakukan rekaman adalah masih dalam kondisi pandemik. Kita sudah berlangsung kondisi pandemik karena akibat COVID ini lebih kurang 1 tahun. Tepatnya di bulan Maret ini pula, tepatnya di tanggal 12 ini pula, sekitar 12-13 Maret tahun lalu, Indonesia sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah terkena pandemik COVID, ya. Nah, sehingga kita harus berpikir bagaimana sih peranan asam amino, bagaimana sih makanan itu bisa mengaktifasi, bagaimana sih makanan itu bisa mengoptimalkan sistem imun tubuh kita sehingga ketika ada virus, sehingga ketika ada kuman, ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, semua sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana sih peran asam amino dalam pembentukan imun tubuh? Baik, Gizi Lover, saya ingin sedikit cerita. Ini adalah sederhananya adalah bentuk bagaimana suatu infeksi, ya, suatu antigen, suatu bentuk organisme yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan ada respon imun, ya, ada respon imun. Jadi sistem imun dalam tubuh kita itu segera merespon apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Agar tubuh kita ini bisa bekerja secara baik, agar kondisi-kondisi yang mengganggu yang diakibatkan karena intervensi, karena adanya invasi, karena adanya masuknya zat-zat atau tadi antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak merusak kondisi tubuh kita. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi ibaratnya begini, di sini saya ambil dari sebuah permainan game. Di sini ada dua kerajaan. Kerajaan yang pertama itu adalah kerajaan yang bertahan. Kerajaan yang kedua itu adalah kerajaan yang akan menginvasi, yang akan menjajah, ya, yang akan menjajah terhadap kerajaan yang bertahan. Nah, sistem imun dia akan segera akan mendeteksi bagaimana sistem imun ini ketika ada masuk serangan musuh, dia segera harus mengaktifasi. Dia harus segera mengaktifasi sehingga ketika musuh ini bergerak, sehingga ketika musuhnya ini menyerang, nah ini sudah siap nih. Ini sudah siap sehingga dia tidak bisa dapat menyerang, tidak bisa dapat menginvasi kondisi kerajaan yang satu.
Nah, begitu juga dengan vaksinasi. Sekarang pemerintah kita sedang menggalakkan program vaksinasi. Nah, program vaksinasi adalah tubuh kita dimasukkan vaksin, dimasukkan virus-virus yang sudah dilemahkan. Nah, dalam arti agar tubuh kita ini mendeteksi bentuk serangan-serangan, bentuk tentara-tentara, bentuk antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ketika ini nanti ada serangan yang sudah artinya bukan bentuk vaksinasi, bukan bentuk antigen yang dilemahkan, ini sudah siap nih, sudah terbangkit. Jadi, Gizi Lover, bahwa antibodi ini akan teraktivasi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, maka ini tidak teraktivasi, dia diem gitu ya, dia diem seperti tadi, seperti kalau ada sistem pertahanan ya, kalau tidak ada musuh ya dia hanya menjaga-jaga aja ya, dia hanya menjaga-jaga, dia standby tapi tidak melakukan serangan seperti itu. Nah, ini dia Gizi Lover, kita lihat respon tubuh ketika adanya suatu injury ya, ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tahap awal ketika tahap awal masuknya antigen ke dalam tubuh kita, maka kita lihat tadi dalam tahap-tahap awal tubuh kita benar-benar sangat shock gitu ya, tubuh kita sangat shock, tubuh kita sangat kaget, sehingga tadi ya sama halnya dengan tadi tentara yang diserang, dia pasti akan kaget, dia akan bertahan. Nah, ini juga akan mengakibatkan pada tahap awal tadi konsumsi oksigen kita juga menjadi menurun, suhu kita awalnya juga jadi menurun. Nah, lambat laun setelah berjalan sekian jam gitu ya, tubuh memobilisasi, tubuh melakukan katabolisme, tubuh melakukan pemecahan zat-zat tubuh yang ada, senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita untuk apa? Untuk menghasilkan energi yang lebih. Ya sama, ini sudah mulai ada tahapan aktivasi terhadap sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Jadi energi dikerahkan, dipecah gitu ya. Cadangan-cadangan energi itu dipecah untuk apa? Untuk menggerakkan, untuk mengaktifasi sistem imun yang awalnya siap-siap. Nah, ini harus sudah bergerak. Ibaratnya Gizi Lover, kalau kita melihat seperti contoh misalnya teman-teman yang di pemadam kebakaran itu kan, ketika dia ada panggilan call untuk memadamkan api, maka dia harus segera bergerak. Nah, begitu juga sistem imun dalam tubuh kita. Sehingga ketika dia mendengar nah, dia sudah harus mengaktifasi itu, harus sudah bergerak gitu ya. Untuk apa? Untuk menghadapi antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, konsekuensinya adalah ketika sudah mengaktifasi, nah kita lihat di sini yang sebelah kiri itu adalah kondisi tubuh dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan istirahat, kecepatan metabolisme basal itu hanya 65%. Kemudian untuk suhu tubuh itu sekitar 10%. Untuk kerja fisik sekitar 25%. Tetapi ketika masuk ke dalam kondisi-kondisi yang tadi adanya injury, pembedahan gitu ya. Nah, kecepatan metabolisme itu semakin meningkat awalnya 65% menjadi 70%. Kemudian untuk suhu tubuh pun menjadi 15% dan sisanya baru kerja-kerja fisik. Nah, kalau kita lihat di sini, nah semua sitokin, semua zat-zat, semua hormonal yang berkaitan untuk proinflamasi, artinya berkaitan untuk menghadang musuh-musuh tadi sudah diaktifasi tuh, sudah mulai diaktifasi ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang istilahnya kejutan gitu ya, tiba-tiba terserang, tiba-tiba terinfeksi, maka langkah awal kan biasanya tubuh kita juga akhirnya ada penurunan nafsu makan. Nah, ketika penurunan nafsu makan, tapi di satu sisi tadi tubuh kita butuh energi yang lebih. Gimana caranya? Akhirnya tadi tubuh memecah cadangan-cadangan energinya, mulai dari cadangan energi otot, kemudian ada cadangan-cadangan lainnya itu segera digerakkan ya, untuk apa? Untuk menghasilkan energi tambahan. Kemudian di satu sisi ada pemecahan asam amino. Pemecahan asam amino untuk apa? Untuk memberikan rangkaian asam-asam amino yang dibutuhkan untuk mengaktifasi sistem imun tadi, untuk mengaktifasi yang kita sebut dengan proinflamasi. Ada interleukin 1, ada interleukin 6, itu diaktifasi.
Kok bisa dari otot menjadi sitokin tadi, alat-alat istilahnya kalau sitokin itu seperti alat komunikasi sel. Wah, ada musuh gitu ya. Wah, harus dipertahankan, tolong gerakan gitu ya, gerakan pasukan dan sebagainya. Kok bisa? Iya. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada yang kita sebut dengan blueprint. Blueprint untuk rambut, blueprint untuk sistem imun, blueprint untuk kulit dan sebagainya. Nah, ketika akan diaktifasi tadi protein-protein tubuh tadinya itu kan dibuka di dalam kromosom ya, dibuka dalam kromosom, gen kita dibuka, blueprintnya tadi dalam bentuk gen, kemudian nanti akan ditranskrip menjadi RNA, kemudian RNA-nya itu nanti akan dibawa ke dalam ribosom, keluar dari inti sel, dibawa ke dalam ribosom. Nah, di ribosom inilah kode-kode aktivasi dari sistem imun tadi diterjemahkan dari RNA menjadi protein-protein tubuh. Nah, protein tubuhnya ini adalah bagian dari diurai, dibentuk dari asam-asam amino. Jadi ketika otot itu membelah ya, bukan otot membelah, artinya otot itu dipecah kemudian menghasilkan asam-asam amino. Nah, asam-asam amino ini menuju kepada ribosom. Nah, di ribosom itulah nanti asam amino tersebut menjadi kombinasi baru. Kombinasi barunya itu adalah menjadi sistem imun ya. Sistem imun baik itu proinflamasi ataupun senyawa-senyawa yang membantu untuk mempertahankan tubuh tadi ya. Nah, di satu sisi tadi kalau kita akhirnya kekurangan energi karena kita lesu, lemah, letih, nafsu makan menurun, akhirnya tubuh melakukan proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis ini adalah proses perubahan zat-zat energi selain daripada karbohidrat. Nah, itu mekanisme itu sudah dibutuhkan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita itu tetap bisa bertahan hidup. Nah, tinggal masalahnya adalah ketika terjadi serangan musuh itu, ya, apakah tubuh kita sudah benar-benar menyiapkan, ya, sudah benar-benar menyiapkan zat-zat gizi. Kenapa zat-zat gizi? Iya, karena asam-asam amino itu kan adalah bentuk dari protein. Nah, protein didapatkan dari mana? Protein itu didapatkan dari makanan. Jadi ketika membentuk tadi dalam ribosom itu ada transkrip dari RNA menjadi protein, menjadi rangkaian protein, itu ada memang asam amino yang didapatkan dari pemecahan protein-protein yang dari tubuh. Tetapi ada juga asam-asam amino yang harus didapatkan oleh tubuh dari makanan, sehingga Gizi Lover harus menyiapkan kita sebagai manusia ada usaha, ada upaya kita untuk menjaga sistem pertahanan tubuh kita ya. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mensiapkan diri kita ini untuk bisa bertahan, tetapi ada ikhtiar manusia, ada usaha manusia yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pertahanan sistem tubuh ini. Dengan apa? Dengan memilih bahan makanan yang baik, dengan memilih bahan makanan yang sesuai untuk aktivasi sistem imun yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, kita lanjutkan. Dalam tubuh itu ada yang kita sebut dengan pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik itu adalah pertahanan tubuh apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu ada pertahanannya, ada tamengnya. Tamengnya apa? Tamengnya ini bukan. Tameng yang pertama adalah kulit. Jadi kulit kita ini adalah sebenarnya sudah termasuk sistem imun ya. Jadi di bawah kulit ini kan ada pembuluh darah, kemudian ada saraf-saraf, ada otot. Ini harus dijaga ya, dijaga sehingga tadi kulit ini adalah sebagian dari sistem imun. Kemudian nanti kalau misalnya ada keringat itu juga sebenarnya membantu untuk mengeluarkan. Keringat itu juga untuk membantu mempertahankan tubuh kita dari serangan-serangan mikroorganisme yang menempel dalam tubuh kita. Nah, kemudian tadi ada yang tadi cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa itu juga adalah bentuk sistem pertahanan. Kemudian sistem pertahanan yang kedua adalah inflamasi. Ini adalah bentuk sitokin, bentuk alat komunikasi oleh sel. Ketika ada serangan musuh, dia langsung diaktifasi, langsung memberikan informasi ke teman-temannya. Halo, gitu ya. Di sini tubuh sedang diserang. Tolong gerakan pasukan, tolong siapkan pasukan agar musuh itu tidak masuk sampai ke yang paling dalam gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya COVID itu kan awalnya masuk dari
eh, hidung dan tadi tenggorokan. Makanya ada namanya swab ya, untuk mendeteksi adanya antigen, ada masuknya COVID melalui jalur pernapasan. Nah, di sini sudah ada komunikasi agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita lebih dalam, agar tubuh kita tidak masuk sampai ke paru-paru, kemudian ke dalam peredaran darah dan sebagainya. Nah, ini ada komunikasinya. Itu dipertahankan oleh apa? Oleh interleukin atau zat-zat yang inflamasi ya, yang zat-zat yang dia menginformasikan ya adanya senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian ada protein antimikroba. Nah, kalau sudah masuk gitu ya, sudah masuk sampai yang ke dalam, maka ada bentuk pertahanan tubuh yang spesifik ya. Ini yang kita sebut misalnya imunoglobulin IgM atau IgG gitu ya. Nah, ini sistem vaksinasi demikian. Jadi ketika tubuh dimasukkan virus yang lemah, nah ini untuk apa? Untuk mengaktifasi IgG dan IgM agar IgG dan hemoglobin G dan hemoglobin M kita sudah bisa mengenal virus yang macam apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Oke, saya lanjut ke sini. Dalam ilmu biologi itu ada yang kita kenal dengan dogma sentral ya. Dogma sentral itu adalah bahwa tubuh kita itu memiliki blueprint semua organ-organ, semua bagian-bagian tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang kita sebut DNA. DNA ini kita dapatkan dari mana? DNA ini kita dapatkan dari orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita itu memiliki blueprint misalnya rambutnya keriting gitu ya, maka anaknya ada kemungkinan keriting. Tapi kalau orang tua kita juga punya penyakit keturunan, maka itu bisa diturunkan juga. Nah, tapi kalau tadi orang tua kita punya jadi apapun yang kita dapatkan ini adalah turunan dari orang tua kita ya, termasuk tinggi badan. Sehingga tinggi badan itu ada yang kita sebut dengan potensi tinggi genetik. Nah, kita lihat ke sini. DNA ini ketika dia akan berubah ya, ketika dia akan berubah menjadi suatu protein tubuh, entah itu hormon, entah itu sistem imun, entah itu rambut, kuku dan sebagainya, organ-organ tubuh lainnya, maka dia harus dirubah dulu menjadi RNA. Ini yang kita sebut dengan transkripsi. Ini sering saya ungkapkan karena ini adalah hal yang mendasar. Sebagai contoh misalnya saya punya buku resep tersebut harus dijaga, harus dikonservasi keutuhannya, sehingga ketika saya akan masak, yang akan dibawa ke dapur itu bukan si buku resepnya, tapi harus ditranskripsi dulu. Tapi artinya saya harus menulis dalam bentuk secari kertas itu satu untainya itu kita sebut dengan RNA. Nah, RNA inilah yang nanti setelah jadi sketsa ini yang akan dibawa oleh tubuh keluar dari inti sel. Jadi DNA itu berada pada inti sel ya, di dalam kromosom, kemudian nanti ditulis oleh tubuh menjadi RNA. Dan RNA ini yang nanti akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, di sitoplasma, cairan sitoplasma itulah sudah menunggu ribosom. Nah, ribosom itulah yang nanti akan berubah dari kode RNA ini menjadi kode-kode protein, menjadi kode-kode asam-asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk suatu jaringan tubuh, termasuk sistem imun. Nah, Gizi Lover bisa lihat, ini mungkin sedikit agak biologi ya, agak ke arah biologi molekuler. Di sini ada kode-kodenya. RNA itu kodenya 4 huruf, U, C, A, G. Jadi satu untai RNA itu dia membawa kode-kode seperti ini. Ya, kode-kodenya itu misalnya UUU itu adalah fenilalanin, leusin itu adalah UUA dan seterusnya. Ini ada kode-kode yang banyak sekali. Padahal dari 4 huruf ini Masya Allah gitu ya. Ini benar-benar ciptaan Allah. Dari 4 huruf ya, 4 huruf tadi, kode 4 huruf U, C, A, G itu menggambarkan, mengkode satu tubuh kita. Ya, bayangin. Jadi tubuh kita itu punya kode gen itu dari rangkaian 4 huruf ini itu ada 50.000. Ya, ada 50.000. Dan itu kalau diuraikan panjangnya luar biasa sampai ratusan, ya. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan di depan, dari DNA berubah menjadi RNA. Nah, dari RNA itu ditranskripsikan, diterjemahkan menjadi asam-asam amino. Nah, asam-asam amino ini didapatkan dari mana? Ya tadi, selain dari pemecahan tubuh tadi, ya,
misalnya dari otot itu dipecah menjadi asam-asam amino. Nah, kita juga harus mendapatkannya dari makanan. Sehingga kalau makanan kita itu tidak berkualitas, makanan kita itu tidak memberikan asam amino yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan imunitas, maka ya sudah. Maka tadi sistem imunnya tidak bisa bertahan. Ketika ada musuh masuk, ya sudah. Akhirnya dia bukannya begini bertahan, tapi langsung masuk. Nah, masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia bisa menginfeksi. Nah, kita lihat di sini. Kita mengenal ada yang namanya 20 asam amino. Nah, kombinasi dari 4 RNA tadi itu akan diterjemahkan menjadi 20 asam amino. Ya, asam amino itu ada apa? Ada lisin, arginin, histidin, cysteine, kemudian metionin, ada prolin gitu ya, ada glisin, histidin, itu ada 20. Nah, nanti setiap protein tubuh itu rangkaiannya adalah rangkaian dari 20 asam amino. Nah, 20 asam amino itu artinya gini, ada misalnya lisin. Lisin itu dalam misalnya hemoglobin, dia memiliki 20 rangkaian asam amino gitu ya. Jadi contohnya dalam satu rangkaian gerbong kereta api gitu ya, ada berapa gerbong sih? Gerbong khusus untuk wanita. Nah, seperti itu. Dalam satu gerbong protein hemoglobin, ada berapa gerbong sih yang lisin, ada berapa gerbong sih yang histidin, nanti kita lihat ya. Nah, baik Gizi Lover, kita kembali lagi ke tentang sistem imunitas terhadap virus. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, kita lihat dulu bahwa virus itu adalah patogen, ya, dia membawa penyakit, ya. Dia itu tidak memiliki organ-organ untuk replikasi. Dia itu tidak memiliki organ-organ untuk memperbanyak dirinya. Dia itu adalah suatu mikroorganisme yang sangat kecil, ya, tetapi tadi dia untuk melakukan penggandaan dirinya, untuk reproduksinya itu membutuhkan organel-organel sel dari tubuh si hostnya tadi, tubuh dari yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Sehingga dalam proses invasi dari virus tadi si virus ini bisa merusak jaringan, merusak sel gitu ya. Sehingga tadi dia benar-benar menjadi parasit, dia menjadi benar-benar menempel dan merusak seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ketika dia sudah melakukan reproduksi, dia keluar tuh ninggalin tubuh dari orang yang dimasukkan ke dalam dimasukkan oleh si virus tadi ya. Nah, ada kalanya virus tadi dia mengganggu, kemudian merusak, ada juga akhirnya tadi masuk, kemudian menginfeksi tanpa merusak, jadi numpang gitu ya, numpang untuk melakukan reproduksi. Setelah itu dia tinggalkan orang tersebut ya, dan dia dapat berkembang biak dengan baik dalam sel penjamunya tanpa merusak. Ada yang karakternya seperti itu. Makanya ketika kita lihat ada beberapa orang yang dia terinfeksi gitu ya, tapi tidak memberikan gejala. Ini yang kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Tetapi dalam dirinya itu ketika di swab ternyata ada virusnya. Tetapi virusnya ini hanya numpang lewat aja, istilahnya numpang reproduksi. Setelah itu tinggal ya. Nah, Gizi Lover, walaupun hanya numpang lewat, dalam tubuh itu juga sudah ada respon imunnya. Jadi ketika ada virus masuk, ada infeksi masuk, itu sudah ada yang kita sebut dengan non-spesifik. Sebenarnya bukan hanya virus. Ketika masuk bakteri, ketika masuk cacing ke dalam tubuh kita, itu sudah ada respon imun non-spesifik. Artinya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu langsung ada hadapannya. Ada yang menghadapinya. Ya, itu yang kita sebut dengan respon imun non-spesifik. Nah, respon imun non-spesifik ini diantaranya tadi sel natural killer. Dia tadi berusaha apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu langsung dihantam. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu berusaha untuk dihancurkan lebih dahulu, ya. Agar si virus ini tidak masuk sampai yang sangat dalam, merusak gitu ya, merusak tubuh sehingga tubuh kita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Nah, contohnya itu adalah interferon. Interferon ini adalah hormon berupa protein, jenis glikoprotein. Dia disekresi, dikeluarkan oleh makhluk hidup bertulang belakang karena adanya rangsangan biologis. Ya, rangsangan biologis itu baik berupa virus, bakteri, protozoa, kemudian mikoplasma, mitogen, dan senyawa-senyawa lainnya. Itu langsung keluar dia.
langsung desekresikan, langsung istilahnya diaktifasikan. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis. Interferon itu kan adalah tadi nih ditulis sebagai glikoprotein. Dia adalah protein tubuh. Berarti kalau kita kembali lagi ke tadi, dia adalah bagian tubuh kita, bukan bagian tubuh maksudnya organ, enggak. Dia adalah komponen yang ada dalam tubuh kita yang akan teraktivasi, akan keluar. Nah, dia adalah protein tubuh. Nah, kalau namanya protein berarti dia adalah rangkaian dari asam-asam amino. Ini yang saya bilang bahwa tadi interferon itu terdiri dari 189 gerbong asam amino. 189 gerbong asam amino. Nah, ini mulai dari asam aminonya itu ini disingkat ya, terus gitu. Kalau dihitung ini ada 189. Nah, sekarang saya hitung satu persatu. Leusin, dia ada berapa sih dalam satu komponen interferon? Ternyata leusin itu ada 27 molekul. Dari satu interferon itu ya, ternyata terdapat 27 molekul leusin. Kemudian terdapat serin itu 18 molekul. Kemudian ada arginin, alanin, dan seterusnya. Jadi totalnya itu adalah 189. Nah, ini persentasenya. 27 dari 189 adalah 14,3. Nah, berarti ketika akan diaktifasi interferon ini, kita harus menyiapkan asam-asam amino ini. Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa memang benar asam aminonya ada yang didapatkan dari tubuh. Salah satunya tadi pemecahan otot. Tetapi ada beberapa asam amino yang tidak bisa didapatkan dari tubuh. Asam amino apa saja? Nah, ini yang saya kuning-kuningin ini. Ada leusin, valin, treonin, fenilalanin, lisin, metionin, ya, isoleusin, histidin. Ini adalah asam-asam amino esensial yang harus didapatkan dari tubuh. Sehingga tadi untuk mengaktifasi suatu sistem imun, maka Allah Subhanahu wa taala meminta manusia untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah menyiapkan bahan-bahan baku. Karena dalam metabolisme protein itu, ya, dalam pembentukan suatu molekul protein itu adalah all or none. Artinya semuanya harus ada nih. Semuanya harus ada. Ketika ada satu asam amino yang tidak ada, maka tidak akan tercapai pembentukan dari sistem imun ini, interferon ini. Nah, logikanya gini. Logikanya bahwa dalam suatu molekul protein itu bentuk seperti mainan Lego, ya. Mohon maaf kalau saya menyebut merek. Nah, mainan Lego itu kan kalau kita dulu waktu kecil misalnya mau membuat mobil gitu ya, membuat mobil ada rodanya di bawah, kemudian ada depannya, ya, ada belakangnya, kemudian ada atapnya, seperti itu. Dan urutannya harus sesuai. Urutannya jangan sampai misalnya rodanya di atas, bukannya rodanya di bawah. Nah, ini yang kita sebut dengan mutasi nih, ya. Perubahan letak asam amino itu yang kita sebut mutasi. Nah, kalau terjadi mutasi, yang kita khawatirkan adalah bukannya sistem imun ini berjalan, tapi sistem imun ini malah oleng ini, ya. Karena sistem imun itu adalah protein tubuh yang dia harus komposisi asam aminonya itu harus sesuai dengan blueprintnya. Jadi tidak boleh misalnya histidin di depan atau isoleusin gua aja yang mau di depan, nggak bisa. Jadi dia harus sesuai dengan kodrat, sesuai dengan takdir yang Allah sudah tuliskan dalam bentuk DNA kita tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat merinci sekali tuh. Artinya kalau kita tuker-tuker, manusia tuker-tuker, ya sudah. Ini yang kita sebut dengan mutasi, ya. Ini malah berbahaya. Yang awalnya dia membantu sistem imun kita, malah dia akan dianggap sebagai benda asing. Nah, ini menjadi pembahasan lain nih tentang autoimun atau pembahasan lain tentang adanya mutasi-mutasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, respon imun yang spesifik apa? Tadi kan yang respon imun yang non spesifik ketika masuk. Nah, itu langsung ada tamengnya tuh. Tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau ini lewat, artinya sistem imun yang non spesifik ininya lewat, gitu ya. Artinya musuhnya misalnya sudah sangat, ini pakai tamengnya ini. Ternyata si musuh tadi bukan dengan panah, si musuh tadi misalnya dengan meriam, luar, ya sudahlah, hancur dia. Hancur, nah berarti harus siap lagi nih sistem imun yang spesifik, ya. Sistem imun yang spesifik yang sudah mengenal bahwa musuhnya itu bukan hanya dengan panah, tapi musuhnya itu dengan meriam. Berarti ini sudah ada pertahanan lapis kedua. Nah, pertahanan lapis kedua inilah tadi
agar tadi dinetralisir, agar meriam tadi itu harus segera ditahan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti ada lagi yang kita sebut nanti adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G, ya. Jadi dia berusaha untuk agar virus ini tidak dapat menembus lapis yang kedua gitu, ya. Ini kan lapis ke-1. Wah, udah pecah. Udah kalah gitu. Nah, bikin lagi lapis kedua. Nah, ini harus diaktifasi nih, tameng-tamengnya harus lebih kuat lagi, ya. Baik, kita lihat apa sih sistem imun yang lapis kedua ini yang kita sebut dengan IgM, imunoglobulin M, ya. Ini adalah imunoglobulin yang spesifik terhadap antigen dan memulai respon imun seperti adalah fagositas dari sistem komplement, ya. Baik, kalau tadi Gizi Lover bisa lihat bahwa interferon itu 189, sementara kalau IgM, ya, IgM itu ini ternyata luar biasa. Itu yang tadi saya bilang. Kalau ini mungkin hanya tameng gitu ya lapisannya. Dari sini udah lebih banyak lagi nih. Kalau tadi 189, yang ini sudah komposisinya 453 gitu ya. Udah 453 molekul asam amino yang harus disiapkan oleh tubuh. Nah, sekali lagi Gizi Lover bisa lihat bahwa di sini ada yang saya kuning-kuningin nih. Ini bukan hanya sekedar warna-warnaan gaya-gayaan, bukan. Di sini adalah menandakan bahwa ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi IgM itu dia gerbongnya itu ada 453 asam amino dan urutannya ini tidak boleh tukar-tukar. Ingat ya, ketika tertukar satu saja huruf ini bisa berdampak mutasi, ya. Mutasi itu ada di tingkat RNA, ada di tingkat asam amino. Nah, keduanya ini kalau terjadi mutasi, yang terjadi itu bukan proses penyembuhan, bukan proses fungsi-fungsi tubuh itu tadi, malah bisa menjadi suatu penyakit. Kapan nanti kita coba bahas ya, saya coba membuat kajian tentang bagaimana mutasi-mutasi yang terjadi dalam tubuh kita yang menyebabkan suatu penyakit. Itu data-datanya insya Allah bisa diakses. Jadi teman-teman, kalau yang sudah biasa itu bisa klik di NCBI, di website NCBI, itu nanti ada mutasi-mutasi gen yang banyak banget ya. Jadi NCBI itu dia adalah website yang free, bisa diakses oleh semua orang ya, dan itu ada semua kode genetik ya, baik kode genetik manusia, hewan, kemudian kode genetik tumbuh-tumbuhan ya, itu ada semua di situ. Baik, saya kembali lagi ke sini. Selain dari IgM, ada juga IgG. Nah, ini untuk lapis non spesifik juga nih. Lapis spesifik juga. Nah, ternyata IgG itu dia 317 ya, 317 rangkaian asam amino. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus mencari bahan makanan ya. Kalau kembali lagi ke tadi tentang proses dogma sentral, perubahan dari DNA, RNA menjadi protein, itu ibaratnya kalau saya ingin masak opor ayam, maka kita harus menyiapkan tuh bahan-bahannya. Walaupun di resep ditulis tuh harus ada ayam, harus ada santan, ya. Nah, kalau misalnya dan bumbu-bumbu lainnya, kalau misalnya dalam resep itu sudah ditulis ada santan, ya, ternyata saya tidak bisa menyiapkan santan, yang terjadi bukan opor ayam, tapi yang terjadi adalah ayam goreng. Nah, begitu juga tubuh kita kalau tidak bisa menyiapkan, misalnya tubuh dalam membuat IgG atau membuat IgM, itu butuh leusin, itu butuh treonin. Ternyata tubuh tidak bisa menyiapkan leusin dan treonin. Yang terjadi tidak akan teraktivasi itu antibodinya, ya. Ya sudah, akhirnya dengan lenggang kangkung itulah virus masuk ke dalam tubuh kita, merusak tubuh kita, ya udah wassalam. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat. Saya mengambil contoh saja, satu saja, yaitu protein albumin yang ada dalam telur, ya, yang ada dalam telur. Ya, kalau nama gennya itu ya dalam GenBank itu adalah ovalbumin gallus ya. Jadi putih telur dalam ayam ras ya. Kita lihat. Nah, ini dia nih. Gizi Lover bisa lihat kalau dalam
putih telur itu ternyata terdapat 386 rangkaian asam amino. Nah, sama tuh. Dia ada leusinnya, ada valinnya, ada eleusinnya, ada lisinnya, ada fenilalanin. Nah, ini semua harus disiapkan oleh tubuh nih. Nah, sehingga kita harus makan. Sehingga gizi lover, walaupun kita sakit, kenapa? Ya, dulu orang tua kita gitu ya, kalau kita sakit dipaksa kita untuk tetap harus makan. Kenapa? Karena tadi untuk perbaikan jaringan itu harus membutuhkan batu bata atau tadi bangunan-bangunan yang bahan bakarnya itu bukan bahan bakar, bahan bakunya itu harus didapatkan dari makanan, bukan dari yang lain gitu ya. Nah, kita lihat, saya ambil contoh saja. Akhirnya saya coba mengkompilasi antara kebutuhan asam amino dengan asupan yang kita makan ya. Saya coba mempersingkat saja. Jadi misalnya dalam suatu kasus gitu ya, dalam suatu kasus terinfeksi COVID-19, maka tadi harus mengaktifasi interferon, harus mengaktifasi IgM, harus mengaktifasi IgG. Nah, ini kok ada insulin ya? Iya, karena kan dalam proses tadi itu kan ada membutuhkan energi. Kebutuhan energi dari makanan kita itu kan butuh insulin untuk membuka sel-sel tubuh kita agar bisa menerima energi. Nah, ini harus diaktifasi semua nih. Harus diaktifasi semua. Jadi total ketika adanya infeksi dari virus, maka total kebutuhan asam amino kita adalah 1069 dalam tadi untuk mengaktifasi ini semua. Nah, sekarang kita coba makan ya. Artinya kita coba makan sama ahli gizi gitu ya, disiapkan makanan di rumah sakit. Kita lihat nih makanannya. Misalnya isoflavon dari kacang kedelai ternyata hanya memberikan kontribusi 521. Kemudian dari putih telur hanya 352. Sehingga kalau kita jumlahkan itu baru 907. Berarti masih ada kekurangannya. Kekurangannya dari mana ya? Ini kan baru hanya dari makan sekali. Ya, sehingga tadi ada pola makan yang tadi bukan hanya jumlahnya, tetapi tadi jenisnya, bukan hanya jenisnya, tetapi jumlahnya juga harus dihitung. Inilah fungsi dari seorang ahli gizi menghitung nih, ya. Ini kan saya hitung-hitungan secara bioinformatika gitu ya, hitung-hitungan secara bioinformatika. Nah, ini nanti diterjemahkan nih dalam bentuk suatu menu. Nah, penerjemahannya ini nanti ada hitungan lagi yang lain. Ya, kita bertahap dulu, jangan semuanya langsung instan didapatkan, tidak, ya. Jadi kita lihat, kita hitung-hitungan ya, bahwa dengan sekali mengaktifasi interferon, mengaktifasi IgM, mengaktifasi IgG, kemudian kalau misalnya dia baru makan tempe gitu atau kacang kedelai, kemudian putih telur, ternyata masih kurang nih ya. Kita lihat, saya mengkritisi yang saya kasih kuning-kuningnya saja ya. Nah, ini masih kurang histidin 13 molekul. Kemudian treonin itu 23 molekul. Nah, yang lain-lainnya ini juga nih, yang merah-merah ini juga menjadi masih kurang. Nah, artinya kenapa kalau kita orang sakit itu tubuh kita, berat badan kita menyusut tuh. Otot-otot kita menyusut. Iya, karena tadi kan di depan ada proses mobilisasi, pemecahan, ada katabolisme agar antibodi kita itu teraktivasi. Sehingga tubuh lainnya, otot dan bagian-bagian tubuh lainnya yang memang dia itu adalah sumber energi, dia itu adalah yang bisa memberikan kontribusi asam amino gitu ya, mengorbankan dirinya bersatu padu memberikan sumbangan asam amino, memberikan sumbangan energi, sehingga aktivitas sistem imun kita bisa berlangsung seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi refleksi diri kita ketika ada saudara kita yang kena COVID, ketika saudara-saudara kita yang kena musibah, apakah kita juga berperilaku yang sama seperti apa yang ada dalam tubuh kita, ya. Baik gizi lover, kita lihat, inilah kesimpulannya. Mungkin saya juga tidak bisa memberikan lebih detail lagi atau lebih banyak, ya. Karena memang kalau di YouTube nonton dan sebagainya ada kejenuhan ya. Saya coba potong-potong. Nah, nanti ada seri-seri kelanjutannya setelah sesi ini. Nah, saya memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama adalah asam amino bukanlah satu-satunya yang dapat
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena sistem kekebalan tubuh itu juga membutuhkan sesuatu yang kondusif. Ya ibaratnya gitu ya. Kalau kita bekerja butuh lingkungan yang membuat kerja kita nyaman. Nah, begitu juga sistem tubuh kita. Sistem imun tubuh kita itu membutuhkan suasana basah ya. Suasana basah didapatkan dari mana? Dari makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ketika kita terinfeksi, ketika kita terpapar dengan obat-obatan, kita terpapar dengan polutan gitu ya. Ya artinya dalam proses pengobatan ini juga kan kita mengkonsumsi obat. Tidak mungkin kita tidak mengkonsumsi obat. Percepatannya akan berbeda, nanti ada pembahasannya sendiri. Nah artinya ketika kita terpapar dengan tadi zat-zat yang saya sampaikan, itu membuat suasana tubuh kita itu menjadi lebih asam. Nah kondisi asam ini sebenarnya tidak nyaman bagi untuk mengaktifasi sistem imun, sehingga kita butuh tadi tambahan ya senyawa-senyawa yang memberikan suasana basah. Jadi tubuh kita ini kan kalau kita lihat pH-nya itu adalah cenderung kepada netral. Nah, ketika ada polutan, ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi asam ya. Nah, asam ini sebenarnya tidak nyaman bagi aktivasi sistem imun. Sehingga tadi kita cobalah memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan agar tubuh kita itu menjadi netral kembali, agar sistem imun bisa teraktivasi secara baik. Kemudian yang kedua adalah bahan sumber antioksidan, ini juga sebagai komponen dalam sistem kekebalan ya. Jadi bukan hanya protein semata, tapi tadi antioksidan itu juga bisa membantu mempertahankan tubuh kita dari serangan-serangan makhluk asing. Makhluk asing bukan makhluk yang di luar angkasa, bukan ya, mikroorganisme, virus, patogen dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba memilih bahan makanan sumber protein yang memiliki kadar asam amino esensial yang lengkap ya. Dan jika ingin mengkonsumsi suplemen, kita harus kritis ya, kita harus kritis kandungannya apa dan konsultasikan dengan ahli gizi atau ahli kesehatan yang berwenang, seperti itu ya. Baik Gizi Lover, demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa diskusikan, kita sharing. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Ya, silakan like, subscribe ya, agar channel-channel ini bisa berlangsung secara kontinu dan memberikan edukasi secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Gizi, suara isi piringku.